103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Devi Mania tiba sekarang saatnya talk show inspirasi dia mandiri pada pagi hari ini. Yang tema kita pada pagi hari ini adalah jamu herbal kekinian The Herbalo Rejengpang, rempah dan rimpang. Nah, Devi Mania dalam usaha seperti jamu tradisional sebenarnya sudah banyak beredar di Jakarta ya. Sebagai contoh, banyak ada usaha jamu gendong, ada jamu racikan tumbuhan kering, dan juga jamu herbal. Ada juga Devi Mania yang sekarang ini banyak ditemukan ya, usaha jamu herbal kekinian. Jadi istilah jamu herbal adalah obat-obatan tradisional yang terbuat dari bahan-bahan tumbuhan atau akar-akaran dari tumbuhan yang dipergunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit ataupun gangguan kesehatan. Jamu herbal biasanya dibuat dari campuran berbagai tanaman atau tumbuhan, Devi Mania, atau akar-akaran ya, dari dahan kulit tumbuhan dan bahkan biji-bijian dari tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat. Nah, Devi Mania sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, jamu herbal kekinian The Herbalo Rejengpang, rempah dan juga rimpang. Apa sih jamu herbal kekinian Rejengpang ya, Devi Mania, karena kita masih belum familiar nih ya. Boleh nanti untuk cari tahu juga bagaimana khasiatnya jamu herbal kekinian dari Rejengpang ini untuk kesehatan. Untuk lebih jelas lagi membahasnya, setelah ini kita akan berbincang-bincang dalam acara talk show inspirasi dan mandiri langsung di studio Radio DFM Jakarta bersama dengan Mas Dede Suhardi, owner The Herbalo produk Rejengpang dan juga rempah dan rimpang. Devi Mania seperti biasa, apabila punya pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, boleh ya langsung aja ke WhatsApp DFM di 0811 991034. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir narasumber kita di studio Radio DFM Jakarta. Ada Mas Dede Suhardi, beliau adalah owner The Herbalo produk Rejengpang, rempah dan rimpang. Assalamualaikum Mas Dede. Ini Mas Dede atau Kang Dede, siapa nih pengen dipanggilnya? Karena Orang Sunda ya? Orang Sunda, oh ternyata betul. orang Sunda Devi Mania. Berarti siapa nih? Kang Dede ya? Kang Dede boleh. Kang Dede, Kang Dede oke. Kang Dede gimana, sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Tadi berangkat dari mana? Macet gak? Tadi berangkat dari Fatmawati itu Lumayan ya? macet. Gerimis nggak tadi? Soalnya tadi gerimis, aku berangkat ke studio jam 6:30 tuh. Tadi gerimis. Gerimis juga masih ya. Benar. Aduh, agak-agak dingin tapi nggak apa-apa. Karena pagi hari ini Kang Dede bawa yang anget-anget nih. Betul. Bawa jamu herbal kekinian. Ini kan ditulisnya The Herbal kosong ya. Betul. Tapi disebutnya The Herbalo, betul. Iya, betul. The Herbalo Rejengpang, rempah dan rimpang. Ini pertama-tama boleh nggak sih diceritain sejarahnya mendirikan usaha jamu herbal kekinian ini? Ini dari mulai tahun berapa sih didirikan usahanya? Sebenarnya kalau untuk mendirikan The Herbalo Rejengpang ini, itu awal mulanya itu tahun 2021. 2021? Itu gara-gara saya kena COVID. Oh, jadi awalnya bikin obat ramuan tradisional untuk mengobati diri sendiri dulu gitu ya. Oke. Karena saya kena COVID, ya kan. Nah, saya juga penggemarnya Dr. Zaidul Akbar itu kan. Saya baca-baca, ternyata ketemu di IG nih kursus untuk membuat herbal. Oke. Nah, akhirnya saya bergabung lah tuh. Itu lagi COVID saya belajar itu. Oke. Lagi dirawat di apa tuh? Yang Wisma Atlet itu. Wisma Atlet lagi. Iya. Aduh, tapi nggak apa-apa. Itu jadi sangat memanfaatkan banyak waktu luangnya di sana ya untuk mengupgrade diri gitu ya, belajar lewat YouTube gitu ya. Oke. Kalau saya sebenarnya bukan lebih YouTube, waktu itu IG sih. Oh, waktu itu IG ya, di Instagram. Dan dia tuh emang belajarnya online, tapi berbayar gitu kan. Oke. Nah, terus kita dikasih resep semuanya, tinggal kita kembangin aja. Itu di tahun 2021 ya. Terus ini namanya, tadi kan The Herbal kosong penulisannya, tapi dibacanya The Herbalo. Betul. Kenapa sih? Kenapa harus ada kosongnya gitu? Kenapa nggak O aja gitu? Aku sempat bingung kemarin pas mau bikin konten promonya sampai harus nelfon dulu Kang Dedenya, ini gimana cara bacanya, takut salah gitu kan. Sebenarnya The Herbal O0 itu saya udah pernah bikin pakai yang O, ya kan? Nggak pakai 0 ya? Betul. Ya. Tapi di mana-mana itu udah ada nama itu, udah udah terdaftar lah dipakai modelnya. duluan sama usaha milik orang lain gitu ya. Oke. Nah, akhirnya saya
coba pakai di Herbal 0 karena saya juga mulainya kan dari nol, saya nggak ngerti apa-apa Oh gitu gitu kan. filosofinya. Iya. Oke, ternyata DV-nya bukan karena sekedar dipelesetin Betul aja, sih sebenarnya gitu. tapi ada filosofinya juga karena Betul. usahanya dimulai dari nol. Betul. Dimulai dari yang nol ya Pak. Iya. Jadi di pom bensin itu ya. Oke, itu kan untuk the herbal law-nya. Iya. Nah, ini juga ada yang unik rejengpang. Ini Mm, agak-agak belum familiar kita nih dengarnya kan. Rejengpang itu rempah dan rimpang. betul. Terus jengnya dari mana nih? Apa tuh? Boleh dijelasin? Sebenarnya waktu pas bikin itu sih spontan sih sebenarnya. Mhm, Saya pikir rempah dan rimpang. mhm. Nah, berhubung saya juga orang-orang Sunda kan ya. Oh, oke. Kan dan itu kan artinya jeng dan itu kan. Oh. Makanya rejengpang, rempah, jeng, rimpang, rempah dan Oh, rimpang gitu DV gitu. Mania. Jadi aku pantesan dari kemarin aku cari-cari ini jengnya tuh apa kepanjangannya gitu ya. Karena kan re-nya rempah, Betul. pangnya rimpang. Ini Betul. jengnya apa? Ternyata Dan itu maksudnya. ternyata jengnya itu dan DV Iya. Mania. Jadi jeng itu ya memang bahasa Sundanya dan gitu Betul. ya. Oke deh sudah ya kita sudah nyenyak tidur nanti yang nggak penasaran lagi DV Mania. Oke, berarti ini berasal dari daerah Sunda gitu istilahnya gitu ya. Betul namanya sih. Oke. Tuh DV Mania. Nah, ini boleh di-spill nggak? Dulu pas tahun 2021 kan awal Betul. mendirikannya ya. Hmm. Awal dulu modalnya berapa untuk mendirikan usaha di Herbalo Rejengpang ini? Waktu mulai sih cuma 200.000 kalau nggak salah itu. 200 ribuan, berarti Iya. itu untuk beli bahan-bahannya aja Betul, ya? betul. Oh, atau mungkin sama kemasannya juga mungkin ya? Betul, sama kemasan. Kalau Tapi misalkan alat masak nggak beli, pakai yang ada apa gimana? alhamdulillah sebelum saya udah sebenarnya saya mau mendirikan usaha sebelum ini kan. Iya. Saya udah beli tuh, nomor beli panci, Oke. beli alat-alat potong, semuanya udah beli. Berarti gitu ya. peralatan masaknya tuh udah Alhamdulillah ada itu. gitu ya. Jadi tinggal beli bahan-bahan dan juga Betul. untuk packaging, untuk kemasannya ya. Iya, betul. Oke, berarti dulu modal awalnya di tahun 2021 ini sekitar 200 ribuan aja. Untuk bahan doang ya. Untuk bahan aja. Oh, kemasan belum? Enggak, maksudnya bahan sama kemasan. Oh, bahan gitu. sama kemasan. Oke. Nah, sekarang nih berarti sudah berlalu berapa tahun dari tahun 2021? 4 tahunan ya. Iya, 4 lumayan. tahunan. Sekarang dari yang awalnya modal 200 ribu. Sekarang di tahun 2025 ini omset rata-rata per bulannya sudah berapa nih? Boleh nggak sih dibisikin kita gitu ya, DV Mania? Ya, sebenarnya kalau masalah pendapatan namanya pedagang ya, kadang-kadang naik, Nggak tentu kadang-kadang ya, betul, nggak fluktuatif, tentu kadang sih. naik, kadang turun gitu. Iya. Tapi rata-ratanya deh boleh kira-kira di kisaran berapa gitu. Ya, di atas UMR lah. Di atas UMR. UMR mana nih? UMR Jakarta atau UMR Tasik? UMR mana nih? Jakarta dong. UMR Jakarta dong ya. Iya, Wah, iya. berarti lumayan ya Nah. DP Mania. UMR Jakarta itu kan berapa sih? 5,3 ya. Oke, berarti udah kebayang ya DP Mania untuk omset rata-rata per bulannya nih kata Kang Dede di atas UMR. Di atas ya, bukan pas UMR. Wah, berarti kalau di atas UMR bisa 2 digit juga ya DP Mania. Oke, Kang Dede ini lokasi persisnya di mana sih? Apa tadi di Fatmawati? Iya, tepatnya sih di Jalan Haji Ipin ya. Jalan Haji Ipin. Betul. Upinnya ada nggak? Ada. Ini lagi main Nah, gadget. Lagi main gadget ya, ikut dia. Oke, ini berarti di rumah ya? Itu tuh alamat rumah. Alamat rumah. Oke, berarti di rumah tuh Kang Dede buka toko, buka gerai offline atau gimana? Saya nggak buka gerai offline sih, lebih ke online sih sebenarnya. Lebih ke online. Tapi di rumah produksinya. Produksinya di gitu. rumah. Tapi kalau misalkan ada yang datang ke rumah gitu, tok tok tok, Assalamualaikum Kang Dede mau beli jamu, boleh nggak? Boleh Diterima lah. gitu ya? Pasti Nggak diterima. diusir kan? Enggak lah. Takut gitu kali aja diusir nggak bisa, harus online belinya gitu. Enggak ya? Aman. Oke, Devi Mania, berarti ini lokasinya tadi di Jalan Haji Ipin. Ipin di Fatmawati ya. Berarti di rumah ini bisa nerima orderannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di rumah sih aman sih sebenarnya. Misalkan tinggal ngabarin aja. Saya sih 24 jam standby. 24 jam, emang nggak tidur? Enggak,
Saya tidur. Yang kerja kan itu. Oh, ada karyawan ya? Enggak juga sih. Aduh, gimana sih ini? Aduh, jadi bikin penasaran ya. Katanya yang kerjanya itu ada, tapi ditanya ada karyawan, nggak ada. Gimana nih? Oke, ini kan sekarang bawa produk ya nih ya ke Radio Betul. DFM yang dipajang di depan nih. Ini boleh dijelasin apa aja yang dibawa nih ke Radio DFM? Monggo. Iya, siap. Kebetulan saya bawa yang ini ya, yang seledri ini, hitam ini. Oh, yang kemasannya hitam, Betul. yang kemasan pouch hitam, ini apa seledri? Itu dia, ekstrak seledri. Pure seledri aja. Enggak ada campuran rimpang. Ada campuran rimpangnya, Iya. tapi bahan utama di sini seledri. Betul. Kenapa seledri? Seledri itu sebenarnya Seledri kan buat bikin sayur sop kan? betul. Iya. Oke, kenapa seledri? Dia tuh sebenarnya bagus banget sih ya, buat ginjal. Oke. Apalagi terutama kita sih emang fokus ke apa namanya, ke asam uratnya itu. Oh, jadi kalau yang kemasan hitam ini fokus ke untuk Asam asam urat. urat. Betul. Ya. Kalau yang kemasan yang merah nih, kemasan Nah. pouch berwarna merah, Itu yang merah itu jahe merah. betul. Oke. Jahe merah. Jahe merah bahan utamanya ya. Jahe merah. Dengan bahan-bahan penunjang lainnya seperti apa? Ada lagi di dalam Di selain situ jahe merah? ada, kita masukin apa namanya, serai, Mhm. terus apa namanya, kapulaga, cengkeh, sama kayu manis. Oke, berarti kalau yang tadi kan yang seledri itu untuk apa tadi Asam urat. urat Iya. ya. Kalau yang merah yang ini Oke. untuk apa? Manfaatnya? Dia lebih ke buat imun tubuh sih Imun sebenarnya. tubuh kalau jahe Iya, lebih ya. imun tubuh kan. Oke, berarti ini produk dari The Herbal Rejang Pang itu cuma 2 jenis, yang merah dan yang hitam aja atau gimana? Atau ada lagi sebenarnya tapi nggak dibawa? Ada 5 sih sebenarnya. Ada 5. Iya. Berarti yang dibawa ini cuma 2 jenis gitu ya. Iya. Yang 3 lagi apa tuh? Yang 3 lagi, yang pertama itu ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit. Iya. Jadi bahan utamanya kunyit, ya. Kunyit, iya betul. Kalau yang bahan utamanya kunyit itu untuk apa? Untuk lambung Dia bisa, atau apa? betul, Lambung buat ya lambung, biasanya ya. emah, lambung, buat Mm-mm. GERD juga. Oke, terus Nah, yang itu yang 2 lagi? 2 lagi beras kencur. Beras kencur. Betul. Itu Biasanya sama ya, semuanya serbuk ya. betul, The serbuk. Herbalo Saya ini nggak bikin ada serbuk. kemasan ready to drink atau siap minumnya? Sebenarnya ada, tapi Ada. itu cuma by order aja, by order Oke, aja. jadi nggak siap apa? Nggak Nggak ready stock. Betul. Astagfirullahaladzim, nggak ready stock ya. Iya. Oke. Karena saya bikin itu kan nggak pakai pengawet. Jadi memang nggak tahan lama betul, ya kalau betul. yang langsung siap minum. Iya. Oke, tadi beras kencur. Hmm. Kalau yang beras kencur itu untuk apa manfaatnya? Biasanya sih kalau buat anak-anak ya, kencur itu kan buat penambah nafsu makan. Oh, iya. Nah, terus sama juga biar apa namanya, batuk sih, buat batuk. Buat batuk juga iya benar karena Kencur. kencurnya ya. Betul. Oke. Terus satu lagi apa tuh? Kunyit asam. Kunyit asam. Oh, Betul. kalau yang tadi ada yang kunyit dia nggak pakai asam. Nggak. Kalau yang ini kunyit asam, Kunyit asam. apa khasiatnya? Dia untuk apa ya? Melangsingkan sih sebenarnya. Oh, ini Iya. lebih kepada untuk ibu-ibu Betul. ya. Tuh, para cewek-cewek untuk melangsingkan. Ini tadi Bang Randy nanya terus nih katanya, ada nggak untuk vitalitas? Katanya Ci. Berbisik-bisik, ada nggak jamu herbal untuk vitalitas? Sebenarnya di OSS itu saya daftar 10 jenis, 10 jenis, ya. Betul. Nah, Salah salah satunya satunya itu ada. ada Tapi, buat vitalitas. Betul. Tapi karena yang ini aja, yang 5 aja udah keteteran. Betul. Oh, oke. Tapi berarti mungkin bisa nggak kalau by order gitu? Bisa aja. Bang Randy bisa ya, Bang Randy? Ya. Ini nggak tahu siapa sih ini yang butuh, Bang Randy atau siapa? Oke, ini berarti sekarang tapi di rumah ada yang 3 jenis itu? Ada ya? Ada. Di-spill dong harganya. Berapa nih per pouch-nya, berapa gram, terus harganya berapa? Itu harganya, rate-nya ya dari 30 sampai 35. Beda-beda? Beda-beda. Yang hitam beda dengan yang merah gitu? Betul. Yang hitam berapa kalau yang hitam seledri ya? 30 sih. Yang seledri 30.000, kalau yang jahe merah 35. 35.000. Iya. Ini isinya berapa gram sih? 200 gram. 200 gram ya, tuh hanya beda Rp5.000 saja devimennya. Terus kalau yang 3 itu harganya masih sekitar segituan Sama, ya? Antara 30.000 sampai 35.000. Betul. Isinya 200 gram. Nah, ini kan jadi diseduh ya cara konsumsinya. Betul. Jadi kalau mau diseduh kita berapa sendok tuh untuk 1 gelas atau 1 cangkir, gimana tuh cara penyajiannya? Kalau untuk aturan pakai sih sebenarnya
2 sendok makan 2 sendok makan. campur 200. 2 sendok makannya menggunung Enggak, atau biasa biasa aja. aja ya? 200 ml air. Panas ya atau dingin. Panas. Tapi kalau bisa panas dulu Kalau biar kalau itu dingin kan nggak larut ya kalau betul. air dingin ya. Makanya panas dulu kalau mau pakai tinggal air batu. Dicampur. Betul. Siap. Oke, 200 mili. Liter. 200 ml ya berarti sekitar 1 gelas ya. Betul. 1 gelas. 1 gelas cangkir tuh. kopi lah. Ini tuh kita nggak usah kasih gula lagi Nggak usah. karena sudah Mengandung gula. manis seperti Kang Dede begitu. Oke, Devi Mania ya yang bertanya-tanya, yang takut kemarin tuh Bang Ali pas kita bikin konten promonya, enggak takut pahit katanya. Enggak ya, enggak pahit ya. Enggak. Udah lihat kontennya ya? Gimana Kang Dede? Memang ada aja ya. Itu kocak banget. Saya kaget. Iya. Aduh, itu ada tuh kru kita juga namanya 2 biji itu yang pantesan. Cocok ya, biji. Cocok ya, 2 biji tuh. Biji apa nggak tahu deh, biji lato-lato kayaknya ya. Oke, ini berarti apa nih yang menarik dari jamu herbal The Herbalor Jengpang ini untuk pelanggan? Apa yang menarik ciri khasnya? Sebenarnya kenapa dinamakan kekinian? Biasanya itu kan kalau jamu tradisional itu kan pahit ya. Pahit biasanya, iya. Nah, kita sih bikin yang manis. Manis. Manis banget apa gimana? Aman sih sebenarnya, jangan berlebihan aja. Manis itu tergantung kitanya aja. Kan ada yang suka manis, ada yang enggak kan. Oke, jadi kenapa dibilang kekinian? Karena dia sudah manis, Betul. tidak pahit seperti jamu-jamu tradisional pada umumnya. Betul. Iya. Ya, oke. Ini untuk bahan bakunya dalam membuat jamu herbal ini. Kan bahan baku seperti rempah-rempah ya, rimpang. Ini dapatnya dari mana? Apakah punya langganan khusus yang menjual rempah-rempah atau beli di pasar aja biasa, beli di pasar tradisional gimana? Kalau saya sih ada langganan ya. Jadi saya beli online. Langganannya di online ya? Betul. Jadi pasar Minggu sih dekat juga dari rumah. Wah. Di Mampang Perapatan. Oh, di Mampang Perapatan. Oke. Saya kadang-kadang kalau lagi butuh mendadak itu saya datangin langsung ke tempatnya. Oke, karena ya deket juga ya. Betul. Ini juga masih bisa dijangkau. Iya. Oke, tadi kan bahan utamanya ini jamu-jamu The Herbalor ini ada yang seledri, kunyit ya. Iya. Boleh dijelasin nggak secara detail nih bahannya selain itu apa aja gitu? Kan tadi yang disebutin hanya bahan-bahan utamanya aja. Betul. Nah, bahan-bahan pendampingnya juga boleh dong di-spill juga. Siap. Kalau untuk jahe itu kan bahan utamanya kan jahe merah. Jahe merah. Nah, itu kita tambahannya tuh biasa serai, kapulaga, ya, cengkeh. Kadang-kadang saya campur pakai itu tuh apa namanya? Merah saya lupa tuh jadinya tuh kalau mau ngomong tuh. Yang merah kayu secang bukan? Secang, betul. Pinter juga. Ika tumben. Secang gitu. Oke, pakai kayu secang. Kalau yang ini ya. Iya. Kalau yang seledri sama juga nggak bahan pendampingnya? Beda ya? Beda. Okay. Kalau seledri itu saya pakainya jahe sama kencur. Jahe sama kencur. Iya, tapi bahan utama sih lebih ke apa namanya si seledrinya itu ya. Oke. Bahan pendamping aja. Semuanya tapi dipakaikan gula. Ini yang digunakan gula pasir untuk pemanisnya? Gula pasir biasa ya? Gula pasir. Oke. Tapi ada rencana ke depan sih biar lebih sehat lagi gitu ya. Mau pakai gula apa namanya itu gula aren sih. Gula aren. Iya. Tapi memang prosesnya agak-agak ribet. Bener. Ya, daripada gula pasir biasa ya. Betul. Tapi memang sekarang seperti kopi-kopi pun udah pada pakai gula aren ya. Kopi-kopi kekinian tuh dia Mania ya. Kesehatan ya sekarang ya. Iya. Oke, ini di antara 5 varian. Yang paling best sellernya yang mana nih yang paling banyak dipesan sama orang gitu? Yang paling disukai? 3. Yang ada jahe 3. Merah, seledri dan sama yang kunyit itu. Kunyitnya kunyit biasa atau kunyit asam? Bukan yang ekstrak kunyit yang buat mah itu. Kunyit. Oh, yang untuk mah, untuk lambung, untuk GERD ya. Betul. Karena kayaknya memang cukup banyak ya orang-orang yang mengidap penyakit lambung, penyakit GERD karena rata-rata biasanya pada susah jaga pola makan. Betul. Oke, berarti yang best seller tuh ada 3 ya. Yang jahe merah, yang seledri dan yang ekstrak kunyit tuh DP Mania ya. Ini jamu herbal, berarti semuanya dari bahan alami. Betul. Gak pakai pengawet juga kan? Kalau yang ini yang serbuk? Saya nggak pakai pengawet. Berarti dia sebenarnya ada efek samping nggak sih kalau kita kebanyakan minum jamu gitu? Ada nggak efek samping? Misalkan jadi terlalu sehat atau gimana? Terlalu sehat. Ada
Aduh, ada nggak? Sebenarnya kalau untuk jamu efek samping nggak ada ya. Yang penting kan balik lagi, jangan berlebihan aja. Ya kan nggak mungkin lah kita minum jamu 1 galon atau waduh. Ya kan paling kan segelas, 2 gelas misalnya pagi sama mau tidur. Ini berarti dianjurkannya dalam sehari berapa kali konsumsi? Kalau saya sih lebih menganjurkan pagi dan sore ya. Pagi dan sore 2 kali. 2 kali. Berarti kalau bisa jangan lebih dari itu ya. Iya, berlebihan itu ntar. Oke deh. Kang Dede, ini sudah ada beberapa DV Mania yang bertanya melalui WhatsApp nih. Kita baca dulu ya. Siap. Dijawab, jangan cuma didiemin ya. Oke, di sini ada dari Bang Oji Nasgor nih. Selamat pagi Pak Dede. Pak Kakang juga nggak apa-apa kan ya panggilnya? Gimana sih ini? Kakang itu bukan nama Bang Ojin. Kakang itu ya Bang gitu istilahnya ya kalau dalam bahasa Sunda ya, tapi terserah Bang Ojin deh mau panggil apa. Ini katanya Bang Ojin mau nanya nih Pak, untuk harganya saya pengen tahu dong Pak Dede. Terima kasih Pak. Pak Sal nih. Oh, salam sehat. Salam sehat. Oke, Bang Ojin kayaknya baru stay tune ya. Tadi padahal kita udah spill harganya ya. Boleh deh kita tahu lagi sekilas Kang Dede untuk harganya. Kalau untuk harga itu rate-nya dari 30.000 sampai 35.000 sih. Tuh Bang Ojin ya. Jadi tadi kan ada 5 varian. Betul. Ada yang jahe merah, ada yang seledri, ada yang beras kencur, ada yang ekstra kunyit, dan ada yang kunyit asam. Bener ya? Betul. Itu semua harganya dari 30.000 sampai 35.000 rupiah. Itu kemasannya kemasan pouch, isinya 200 gram ya. Betul. 200 gram. Murah ya Bang Ojin. Ayo kalau mau order sekarang nih mumpung ada nih yang jualan. Di sini juga ada Mama Dea. Kita lanjut ya. Siap. Ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mama Dea. Assalamualaikum Vika, mau tanya dong sama Kang Dede tuh. Kang, produk herbal ini aman nggak buat kesehatan tubuh kalau misalkan kita sudah konsumsi suplemen lain seperti vitamin katanya nih. Terus aman nggak kalau dikonsumsi lansia? Terima kasih jawabannya. Semakin maju, sukses terus untuk Kang Dede usahanya katanya. Itu serbuk ya Kang Dede tuh Mama Dea nanya lagi. Itu juga belum dijawab udah nanya lagi. Serbuk, iya betul serbuk ya. Produk dari The Herbal ini serbuk semua. Oke, dijawab monggo silahkan Kang Dede. Ini produknya aman nggak kalau misalkan minum jamu tapi udah konsumsi suplemen lain seperti vitamin katanya? Sebenarnya sih namanya jamu itu kan herbal ya. Herbal itu sebenarnya aman aja sih. Ya, karena semua bahan-bahannya alami ya. Jadi tidak ada efek samping. Tapi masalahnya ini pertanyaannya kan kalau sudah konsumsi suplemen lain seperti vitamin, mungkin kalau dibarengin aman enggak gitu. Nah, kalau untuk minumnya sih kalau bisa itu jangan dibarengin. Jadi dikasih jeda waktu jeda waktu betul Kak Vika. Kira-kira amannya berapa tuh jeda waktunya? Paling 1 jam sih. 1 jam aman ya. Oke, Mama Dia tuh. Aman nggak katanya kalau dikonsumsi lansia si jamu ini? Aman banget ya. Karena kan biasa kan yang asam urat, yang lansia biasanya banyak keluhan-keluhannya. Iya. Dan kan kalau misalkan konsumsi obat kimia terus kan gak baik ya untuk kesehatan tubuh. Jadi memang dianjurkan khususnya untuk lansia yang sudah lanjut usia gitu untuk meminimalisir efek samping dari obat kimia ya. Baiknya sih minum yang alami-alami aja ya. Salah satunya belilah obat jamu herbal loh. Oke, udah terjawab ya Mama Dea. Jadi mau pesen gak nih? Ayo Mama Dea. Nih Bang Ojin katanya order dong. Boleh, serius gak nih Bang Ojin? Bang Ojin mau order yang mana? Ini ada banyak. Bisa sih yang 3 juga nanti dikirim aja sama Kang Dede dari rumahnya ya. Kalau misalkan yang gak dibawa sekarang. Mau order berapa? Mau order yang varian mana Bang Ojin? Kali aja Vika dapat nih persenan. Oke, DV Mania kalau yang masih mau tanya boleh ya. Masih Vika tungguin di WhatsApp-nya DFM. Ini kita lanjut lagi. Apa nih? Talangin dulu Bang Ali katanya pengen jahe merah. Talangin dibayar nggak Bang Ojin? Pengen yang jahe merah katanya. Berapa? Pengen berapa pouch? Pengen berapa bungkus yang jahe merahnya? Gampang nanti ada Bang Ali ya. Bang Ali mah duitnya banyak banget tuh di rumahnya. Oke, Kang Dede ini kita lanjut lagi ya. Sekarang aku nih yang bertanya, Vika yang bertanya ya. Nah ini ada kalau masalah rasa, berarti dia nggak pakai perasa gitu ya. Misalkan ada yang rasa stroberi, rasa anggur gitu enggak ya? Enggak ada, dia hanya mengandalkan rasa-rasa alami dari rempah-rempah dan juga rimpangnya. Hanya saja memang dia rasanya ada manis karena dikasih gula, betul ya? Iya. Oke, ini ada alat-alat khusus nggak sih untuk mengolah si bahan-bahan ini sampai jadi jamu? Ini kan serbuk. Kalau serbuk kan berarti jadi diekstraksi ya. Ada alat khusus, pakai alat khusus di rumah atau gimana nih dalam proses pembuatannya?
Sebenarnya sih kalau untuk buat ini sih nggak pakai alat khusus sih Kak. Tapi Nggak. pakai apa aja tuh untuk sampai bisa jadi kristal-kristal begini? Ya pasti yang pertama kita kan perlu blender, Mhm, sama kompor dah, sama mhm. apa panci buat masaknya. Ya Oke. sebenarnya sih untuk sebenarnya karena saya masih UMKM yang kecil gitu kan, Ya, jadi belum bisa beli alat yang lebih modern gitu kan. oke. Yang Berarti masih menggunakan bahan-bahan umum ya, betul, kok bahan sih, alat alat. alat-alat Alat masak yang tradisional. masih alat masak yang umum, tidak ada alat yang khusus gitu Betul, ya untuk betul. alatnya. Oke, ini untuk proses pembuatannya sendiri. Lama nggak sih bikin dari yang awalnya tuh semua bahan-bahan yang masih utuh sampai dia jadi serbuk kayak gini? Berapa lama proses pembuatannya sampai jadi serbuk seperti ini? Biasanya saya bikin ini dari bahan mentah saya bersihin gitu, Mhm, dari proses awal sampai akhir itu paling 2 jam sih Kak bikin. 2 jam. 2 jam. Itu sudah jadi serbuk seperti Sudah ini jadi ya? serbuk, sudah di packing aman rapi Oke. gitu. Ini kan serbuk, berarti dia awet ya? Kalau untuk awet itu awet sih Kak. Dia bertahan bisa setahun kalau itu. Setahun. Setahun. Tapi ada masa expirednya nggak? Ada, Ada, berarti ada. setahun. Ini dicantumkan nggak sih di setiap kemasannya masa Sebenarnya expirednya? Enggak kayaknya ya? kalau yang itu Ada nggak? nah, Ada nih ada, dicantumkan ya ada. masa expirednya di Hmm, belakang kemasannya ada Devimania. Berarti ini daya tahannya sekitar 1 tahun1 tahunan. ya Iya, awetnya iya. ya. Oke, Itu ini kalau masih di packing rapi ya Kak. Tapi misalkan udah dibuka sih, berapa lama tuh kalau udah dibuka? ya paling kalau dibuka bisa 6 bulanan sih. 6 bulanan ya, aman ya. Mm-mm. Terus ini untuk penyimpanannya, baiknya di mana nih? Kan dia serbuk sebenarnya bukan cair ya. Apakah disimpan di suhu ruang saja sudah aman? Atau harus di kulkas juga meskipun Enggak. serbuk begini? Di suhu ruang aman sih Kak. Di Aman. suhu ruang. Jadi 6 bulan setelah dibuka itu dia di suhu ruang gak apa-apa Iya. ya? Soalnya biasanya kalau satu bungkus ini kalau udah dibuka paling seminggu juga udah habis Kak. Iya sih, karena ini kalau 200 gram ya ini ya. Hmm. 200 gram ini biasanya untuk berapa gelas sih? Kalau dihitung sih Kak itu jadi 7 gelas, 7 8 gelas gitu Oh, lah. 7-8 7 8 gelas. gelas. Ya berarti 7-8 gelas bisa lah seminggu habis ya. Betul. Atau kalau konsumsinya sehari 2 kali ya berarti 3 hari ya. 3 hari habis. Tergantung Iya, DP-nya konsumsinya berapa dalam betul, sehari betul, ya. betul Kak. 1 gelas atau 2 gelas. Iya. Oke, ini untuk penjualannya, Hmm. distribusinya nih. Apakah ini The Herbalo Rejengkang, Rejengpang. Iya. Rejengpang ini apakah sudah dijual di minimarket atau di mana nih dijualnya? Selain online. Untuk saat ini sih saya masih offline. Masih offline sih Kak, sama Offline. online paling di toko hijau ya. Oke, berarti di toko hijau. Di toko Siap. hijau aja atau Ba- di toko oren ada nggak? Toko orange sih ada, tapi saya jarang buka. Jadi Dibuka dong. Kalau jarang buka dibuka dong. karena saya lebih ke apa namanya? Saya nggak mau COD ya. Biasanya nggak mau COD. Kenapa nggak mau COD? Kalau COD langsung bayar sih nggak apa-apa, tapi kalau COD nggak jadi kan, Oh, bukannya kalau emang bisa ya kalau COD nggak jadi gitu? iya kan kalau di toko online kan mau nggak mau Kak, Oh, kalau nggak ada orangnya kan pasti balikin lagi. oh iya, Benar nggak? ribet ya Ribet. intinya Saya ya. nggak mau bikin ribet gitu Oke, aja. oke. Berarti ini kalau di toko online adanya di toko hijau aja. Betul. Kalau sosial media, Sosial media saya ada di IG ada, TikTok TikTok juga ada kan ya? ada. Kemarin kan kita baru follow-followan. Betul. Jadi Instagram dan TikTok. TikTok. Facebook ada apa nggak Facebook? Facebook ada. Berarti bisa nih, kalau misalkan ada DV Mania yang mau order lewat sosial media, bisa nggak? Aman Kak, bisa. Lewat DM gitu, misalkan Bisa, mau pesen gitu, boleh Siap, ya? aman. Bisa, Oke, bisa. berarti ada tuh Facebook, Instagram, sama TikTok, namanya apa dong? Boleh di-spill nggak? Kalau di TikTok kita namanya tuh Rejengpang sih. Di TikTok, namanya Iya, Rejengpang betul. aja. Betul, Rejengpang. Instagram. Kalau Instagram lebih ke nama saya sendiri, Dede Suwardi. Oh, akun pribadi. Akun pribadi. Oke, saya kalau jualnya. Facebook? Sama Dede Suwardi juga. Akun pribadi juga. Kalau di toko hijau, nama tokonya apa? The Herbalo itu. The Herbalo. Iya. Ya, tuh DP Mania sudah banyak ya. Terserah mau dibeli di mana aja. Lewat WhatsApp juga bisa ya. Bisa Kak? Di-spill dong nomor WhatsApp-nya. Iya. Nanti dicatat nih sama teman-teman dari Sahid juga ya. Kalau mau order maksudnya. Iya. Oke, di-spill berapa nomor WhatsApp-nya untuk kali aja DP Mania ada yang mau order melalui WhatsApp nih, Bang. Oke. Kalau untuk di WhatsApp kita ada di 0812 Mhm, 9392 mhm. 5365. Tuh, DP Mania bisa ya di-order langsung ke situ kalau mau pesen produk The Herbalo Rejengpang nih.
Ini selama berusaha, ini kan tadi dari 2021 ya, sampai sekarang 2025, ada nggak nih kendala-kendala yang dihadapi selama ini dalam berwirausaha jualan jamu herbal kekinian di Herbalor Rejengpang ini? Kalau kendala sih dalam usaha pasti ada sih kayak Apa nih kendala yang dihadapi selama ini? bahannya yang susah. Bahannya emang susah, sesusah itu ya? Kadang-kadang tuh kita lagi cari tuh susah banget. Oh gitu. Apalagi kalau kayak kemarin tuh udah ada kayak zaman Covid tuh itu jahe tuh masuk. Oh, harganya tinggi ya, Harganya karena tinggi. memang permintaannya juga tinggi dari Betul, masyarakat betul. ya. Itu tuh kendala-kendala kayak gitu tuh. Tapi ini berarti pas zaman Covid kan udah ada apa Udah. baru bikin untuk diri sendiri? Pas zaman Kalau Covid. pas Covid itu masih untuk diri Diri sendiri sendiri. ya, berarti belum dijual ya. Iya, 2022 saya gabung ke Jakpreneur. 2002 Covid udah selesai belum? Kayaknya masih baru berbau-bau Covid. masih Jadi, bau-bau Covid. iya. Covid emang baunya bagaimana? Masih ya. Iya. Tapi pada saat itu harganya pada saat jahe sedang tinggi atau rempah-rempah lain sedang tinggi, dinaikkan nggak nih harganya? Saya nggak naikkan. Ya? Tapi gramasinya saya turunin. Oke, berarti kurang. cara untuk mengatasinya Betul. pada saat bahan bakunya sulit untuk didapatkan, Iya. atau pada saat bahan bakunya sedang tinggi, gramasinya yang diturunkan. Betul. Ya. Oke, ini jamu The Herbalor Rejengpang ini sudah tersertifikasi halal dan haki belum? Halal sudah, haki juga lagi proses. Kalau BPOM kita nggak pakai BPOM, kita pakai PIRT ya. Oh, PIRT itu yang khusus UMKM ya? Betul. Oke, berarti itu saja cukup sebenarnya ya? Cukup sih Kak itu. Oke. Di sini juga ada yang bertanya, ini dari Agus di Citayam. Kang Dede mau tanya, ini bagus banget katanya nggak pakai pengawet. Tapi mau tanya aman nggak untuk disimpannya berapa? Aman untuk disimpannya berapa lama? Ih, perasaan tadi udah kita bahas ya. Nggak apa-apa, mungkin tadi belum stay tune. Amannya untuk berapa lama katanya disimpannya, Kang Dede? Iya. Kalau untuk masa kadaluarsanya itu kita 1 tahun sih dari masa produksi itu. 1 tahun itu kalau belum dibuka ya kemasannya. Betul. Kalau sudah dibuka sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Kak Agus dari Citayam mudah-mudahan terjawab. Di sini juga ada yang bertanya, ini Kak Vika, Bang Ali mau nanya boleh nggak katanya. Serbuk jamu ini kalau dicampur sama kopi bubuk bisa nggak? Rasanya gimana? Enak apa sehat? Makasih. Ini, oh iya bener. Ini pertanyaannya unik juga ya. Kalau dicampur sama kopi, boleh nggak? Kalau saya di rumah sih, saya jujur ya, saya minum jahe itu pakai kopi. Yang serbuk jahe itu saya campur kopi. Yang jahe merah? Betul, jahe yang kemasannya merah ya? Betul. Dicampur sama kopi. Berarti aman ya? Itu aman. Tidak mengurangi khasiat dari jahenya? Enggak sih menurut saya. Enggak, karena ya? Kan banyak juga di luar negeri tuh banyak yang bikin kopi itu pakai rempah-rempah kan. Jahe lah, pakai kapulaga, pakai cengkeh, kayu manis, itu ada loh. Oke, berarti kalau pakai ini berarti kopinya nggak usah pakai gula lagi. Betul, ya, karena ini kan sudah manis ya. Betul. Oke, kopinya nggak usah pakai gula lagi, Bang Ali. Ini Bang Ali kalau bikin kopi gulanya aja 3 sendok ya, DV Mania. Oke, ini katanya Bang Ali, saya suka jahe merah dicampur kopi bubuk, boleh nggak? Boleh berarti ya, aman Bang Ali. Tuh, asal kalau pakai The Herbalo ini dia kan udah ada kandungan gulanya. Betul. Jadi Bang Ali nggak usah pakai gula lagi, apalagi kalau misalkan gulanya 3 sendok, itu Bang Ali bisa-bisa diabetes. Ini masih juga yang nanya nih, ada nggak katanya stamina buat pria dari bubuk jamu The Herbalo ini? Kalau ada saya mau beli katanya tuh. Berarti sama kayak Bang Randy ini untuk vitalitas katanya. Ada nggak? Sebenarnya kan itu ada di sebenarnya ada, tapi memang mungkin by order aja. Betul. Emang kenapa sih dibikin by order? Karena keteteran apa gimana? Karena yang bener Kak, dari yang 5 ini saya udah keteteran banget sih. Tapi gak apa-apa kalau ada yang pesen dibikinin. Boleh. Yang khusus untuk vitalitas atau stamina buat pria ya. Iya. Ada nih Bang Ali, Bang Uya, ya udah ya. Ada nih, mau pesen berapa bungkus? Awas aja kalau nggak jadi pesen nih. Oke deh, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan terjawab ya Bang Ali semuanya tadi yang sudah bertanya. Ini kita lanjut lagi Kang Dede ya. Nah, untuk pembuatan jamu herbal ini di rumah berarti di Fatmawati, di Gang Haji Ipin ya. Ini tadi masih rancu, masih abu-abu. Ini sebenarnya ada karyawan yang membantu atau tidak nih di rumah? Kalau untuk karyawan sih saya belum ada ya Kak. Tapi yang bantuin sih ada. Bukan karyawan. Yang bantuin bukan karyawan tapi apa? Keluarga. Betul, keluarga. Oke, tapi karyawan belum ada ya? Belum ada. Jadi dibantu sama keluarga aja. Iya. Berapa orang tuh yang membantu di rumah?
2 sih Kak. 2 orang ya. Nah, Oke, apa sih ini suka dukanya usaha jamu herbal kekinian di Herbalore Rejengpang ini, bisa diceritain nggak? Singkat aja. iya banyak sih Kak suka dukanya. Boleh, Iya, iya. apanya dulu ya? Dukanya dulu deh, yang Dukanya sedihnya ya, dulu. iya. Awal-awal bikin jamu jamu herbal ini nggak gampang sih Kak sebenarnya ya. Nggak gampang. Nggak segampang itu ya kan Trial and error iya dulu betul, ya. trial and error itu banyak banget saya ngalamin gitu ya. Jadi mungkin perlu waktu, keluar Betul, modal juga untuk keluar modal betul. untuk bikin yang gagalnya Itu sih, ya. Selain itu ada lagi nggak dukanya? dukanya sih saya nikmatin aja sih Kak. Jadi nggak ada berasa duka jadinya. Jadinya suka semua ya. Suka semuanya Suka dah. semua, harus Nikmatin aja dah. dinikmatin ya. Iya. Sukanya apa sekarang? Kalau sukanya sih ya alhamdulillah sih dengan ini ya perekonomian kan jadi terbantu. Ya emang Dapat cuan betul. sukanya, intinya Iya. itu ya Iya, Devi iya, ini. iya. Apalagi cuannya dapatnya di atas UMR Jakarta, bisa 2 Bisa aja. digit. Oke, ini selama ini promosi penjualan yang dilakukan oleh The Herbalo Rejengpang ini apa saja nih konsep promosi penjualannya yang dilakukan? Kalau untuk saya sekarang sih Kak lebih ke WhatsApp sih saya sih. WhatsApp terus di Google Map juga saya masukin tuh semuanya. Cara bikin pokoknya saya masukin semuanya. Sama online paling ya cara bikinnya atau gimana gitu aja sih. Nggak belum profesional banget lah maksudnya masih by WA Online berarti betul ya, lebih ke lebih online mengandalkan sosial media betul juga. Kak. Tapi ini nggak sih suka ikutan bazar gitu misalkan? Saya alhamdulillah pernah ikut bazar sih. Oke, pernah. Berarti Pernah baru kalau bazar. sekali sepertinya ya kalau pernah. Kalau sekali sih lebih dari sekali. Oh, lebih dari sekali. Oke. Oke, berarti beberapa kali ikut bazar Betul, juga Kak. ya. Oke, ini sudah kan anggota Jackpreneur juga nih, Betul, Kak. Kang Dede ya. Sudah berapa lama, dari tahun berapa nih jadi anggota Jackpreneur? Jackpreneur itu kalau nggak salah tuh 2022 Kak. Dari Iya. 2022 berarti Iya. 1 tahun sejak usaha ini didirikan Iya, ya. betul. Apa aja nih manfaat yang dirasakan selama tergabung ke dalam keanggotaan Jackpreneur? Banyak sih Kak. Banyak. Di Jackpreneur itu aduh hampir nih setiap tahun ada aja yang dipelajarin atau bazar lah atau apalah gitu kan. Berarti nambah ilmu, Betul, nambah wawasan betul Kak. ya. Iya. Nambah apa lagi nih? Nambah cuan Kak. Nambah cuan ya. Karena ini ya, kalau nggak salah Jackpreneur itu disalurkan dikasih Betul Kak. relasi-relasi calon Iya. pembeli gitu Betul, ya. Kak. Iya nggak Iya. sih? Betul, Nah, betul, betul. kan kita dikit tahu-tahu tuh dikit-dikit. Oke, dan masuk menjadi keanggotaan Jackpreneur ini gratis kan ya, tidak berbayar ya? Gratis Kak. Gratis. Dan itu sertifikat halal, terus haki semua yang ngurus Jackpreneur. Dibantu berarti Dibantu ya. sama Jackpreneur, Berarti Kak. kita benar-benar sebagai pelaku usaha tuh dimudahkan Betul, ya Kak. oleh Jackpreneur. Dibantu banget benar itu. Wah, ini beruntung sekali nih untuk DP Mania yang memang tinggal di Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau punya usaha berarti memang alangkah baiknya ikut keanggotaan Jackpreneur Betul, aja Kak. ya. Betul. Oke, sekarang gimana nih cara mudah agar pendengar kita terinspirasi atau termotivasi untuk memulai usaha atau ada yang ingin menjadi wirausahawan? Gimana nih cara mudah versi Kang Dede? Kalau versi saya sih Kak, saya dari 2021 tuh banyak jatuh bangunnya ya. Kadang-kadang kita sehari nggak jualan, ya kan, PR juga sih. Jadi emang konsisten, komitmen aja sih. Konsisten, komitmen ya. Iya, meskipun kita nggak bisa berlari, tapi kita bisa jalan, kita bisa merangkang, tapi tetap kita jalan usaha ini. Gitu Yang aja. penting jangan menyerah Betul ya. Kak, betul. Oke, ini sebelum mengakhiri acara talk show kita pada pagi hari ini nih Kang Dede, apa nih tips-tips kunci sukses dari Kang Dede ya, usaha kecil jamu herbal kekinian ini untuk masyarakat luas maupun untuk DV Mania semua yang mendengarkan di rumah. Monggo silakan. Intinya masih jangan menyerah Kak. Jangan menyerah Iya, ya. apapun yang terjadi, kalau kita udah jalan usaha, lanjut aja terus. Mau jalan kayak mau merangkak kayak, yang penting kita jalan aja terus. Insya Allah nanti ketemu jalannya. Ya kayak sekarang nih.
Iya betul ya. Bukan berarti ketika jalannya sulit, kali aja di balik kesulitan itu kesuksesan kita ya. Iya. Oke deh, Betul, Kak. waduh mantap banget. Terima kasih ya Kang Dede. Ini terima kasih sudah berkenan waktunya untuk Siap, berbagi siap. pengalaman, pengetahuan, pengalaman usahanya ya di Talkshow Inspirasi dan Mandiri hari ini. Sehat selalu Kang Dede. Makin Sama-sama, sukses Kak. untuk usahanya ya. Ini The Herbalor Jongpang. DV Mania terima kasih juga untuk yang sudah stay tune dan mengajukan pertanyaan pada pagi hari ini. Siapakah pertanyaan terbaik? Nanti mungkin Vika diskusiin dulu sama Kang Dede ya. Nanti paling dijapri sama Vika ya. Terima kasih DV Mania. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada pagi hari ini. Vika izin pamit ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.